Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung di chat podcast LPMPP. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, kami ucapkan selamat datang di CPL, gudangnya berita, wawasan, dan edukasi. Sobat CPL, kali ini kami membahas topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan penyusunan dokumen kurikulum program studi di lingkungan Universitas Jember. Sobat CPL, kualitas perguruan tinggi seringkali dinilai baik atau tidaknya dari kualitas dan kompetensi lulusannya. Dunia industri dan dunia kerja atau DUDI membutuhkan lulusan yang mempunyai kompetensi aku bisa apa. Namun saat ini yang dimiliki para lulusan perguruan tinggi adalah daftar nilai atau transkrip. Aku sudah belajar apa. Jadi yang dibutuhkan seorang lulusan bukan hanya sekedar ijazah dan transkrip mata kuliah, tapi juga daftar kompetensi yang terukur dari lulusan tersebut. Untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi yang baik, diperlukan proses pendidikan yang baik pula. Proses ini sangat berkaitan dengan proses pembelajaran yang ada di dalamnya. Salah satunya pendekatan yang digunakan untuk mewadahi pendidikan abad 21, yaitu Outcome Based Education. Penyusunan dokumen kurikulum berbasis OBE bagi program studi menjadi hal yang sangat penting agar lulusan suatu program studi sesuai dengan kehendak pengguna dan sesuai dengan perkembangan zaman serta pasar kerja. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa yang merupakan Koordinator Pusat Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran LPMPP Universitas Jember, yaitu Ibu Dr. Dian Kurniati MPD. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rafi. Bagaimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, hari ini kita akan bincang-bincang ya Bu ya terkait dengan bagaimana menyusun kurikulum, dokumen kurikulum untuk program studi yang ada di lingkungan Universitas Jember. Begitu nggak Bu? Oke, siap. Oke, masuk ke pertanyaan pertama nih Bu Dian. Nah, kurikulum yang diterapkan di semua program studi di Universitas Jember itu seperti apa nih Bu? Mungkin bisa diceritakan gambarannya seperti apa? Ya, oke Bu Rafi. Untuk kurikulum program studi yang ada di Universitas Jember, semua itu sudah kita terapkan dengan menggunakan outcome based education seperti yang Bu Rafi tadi sampaikan. Karena memang harapannya apa? Semua prodi sudah bisa memfokuskan pada bagaimana atau apa sih kompetensi yang akan dicapai gitu ya untuk setiap profil lulusan yang ada di prodi. Mungkin itu Bu Rafi. Jadi semua sudah OBE gitu ya Bu ya. Oke. Nah, kira-kira berapa persen nih Bu prodi yang telah memiliki kurikulum OBE? Nah, sebenarnya kalau dokumen kurikulum OBE itu kita katakan yang sudah tervalidasi ya Bu Rafi. Jadi sebenarnya kita untuk dokumen kurikulum semua prodi sudah menyusun berbasis outcome based education. Tetapi yang sudah tervalidasi dan dinyatakan sudah siap gitu ya untuk diterapkan, itu kita sudah mendapatkan 45 dari 112 prodi yang ada di Universitas Jember. Jadi artinya sudah 40% sih Bu gitu ya. 40%. Tetapi semuanya sudah menyusun ya. Tinggal tervalidasinya gitu. Begitu Bu Rafi. Nah, program apa saja nih Bu yang telah dilakukan Pusat Pengembangan dan Inovasi Pembelajaran dalam menjamin bahwa semua kurikulum yang ada di program studi ini sudah sesuai dengan standarnya tadi gitu. Oke, yang pertama Bu Rafi, jadi kita itu memiliki 2 sistem informasi gitu ya. Jadi sistem informasi ini artinya untuk mendukung, tetapi aktivitas program yang sudah kita susun yang pertama kita sudah membuat gitu ya, atau ada tim reviewer dan juga tim pendamping kurikulum. Jadi di Universitas Jember kita sudah ada 30 dosen sebagai tim reviewer dan juga pendamping kurikulum gitu ya, yang pertama. Yang kedua ada program yang tadi ada sistem informasi yang kita punya yaitu SIPALU. Nah, SIPALU ini sistem informasi pengukuran capaian lulusan. Nah, di situ Bu Rafi semua prodi gitu ya, semua koordinator program studi itu nanti mengunggah dokumen kurikulum, kemudian nanti kita di pusat gitu ya, kita memploting siapa sih reviewer dan juga pendampingnya. Kemudian kita lakukan review dan juga pendampingan sampai oke. Kemudian kalau sudah oke baru divalidasi. Jadi di SIPALU itu sudah ada dokumen kurikulum. Di dalamnya juga sudah ada template-nya. Jadi semua prodi sudah hitungannya tidak bingung gitu ya, seperti apa sih dokumen yang harus kita susun gitu ya. Nah, kemudian di situ setelah dinyatakan oke, maka ada implementasinya. Nah, implementasi dari kurikulum itu juga ada muncul semuanya pengukuran capaian untuk melihat apakah profil lulusannya sudah oke nih, capaiannya seperti apa. Nah, itu sudah juga ada di SIPALU.
Nah, selain itu kita juga ada sistem yang kedua, ada sistem informasi penjaminan mutu. Nah, di situ disijamu istilahnya gitu nggih. Nah, disijamu itu sudah kita buat, artinya ada bagaimana bentuk monitoring dan juga evaluasi terkait implementasi dokumen kurikulum UBE. Nah, jadi program-program yang kita sudah buat, yang kita sudah laksanakan seperti itu Bu Raffi. Tetapi kita juga akan merancang nih. Nah, kan sekarang kita tahu adanya permen yang baru. Nah, program yang kita susun saat ini gitu ya untuk kedepannya itu adalah program di mana memastikan semua prodi sudah memiliki dokumen kurikulum yang sesuai dengan Permendikbudristek yang nomor 53. Nah, programnya itu yang kita buat adalah yang pertama kita akan membentuk suatu tim kurikulum di tingkat prodi. Otomatis ada tim kurikulum di tingkat fakultas. Dan juga ada tim kurikulum di tingkat universitas. Sehingga dari 3 tim itu akan bersinergi untuk menghasilkan gitu ya dokumen kurikulum yang sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Nah, baik Okamkis ataupun berdasarkan Permendikbudristek. Nah, mungkin itu ya Bu Raffi ya. Oke. Nah, lalu bagaimana nih Bu implementasi terkait dengan Permendikbudristek yang nomor 53 tahun 2023 dalam penyusunan dokumen kurikulum program studi di Universitas Jember. Oke. Jadi kemarin itu kita sudah menyelenggarakan meskipun kurikulum perguruan tinggi untuk yang terbaru belum disosialisasikan oleh kementerian, tetapi kita sudah berusaha untuk melakukan progres gitu ya, perubahan terkait dengan adanya Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Yang pertama kita lakukan kemarin kita sudah mengadakan sosialisasi bagaimana perubahan-perubahan itu. Nah, terus kemudian kita juga sudah duduk bersama, jadi artinya semua koordinator pusat, terus kemudian koordinator program studi dan juga wakil dekan di bidang akademik dan juga pimpinan yang ada di fakultas dan juga tim kurikulum prodi dan fakultas, kita semua duduk bersama untuk menyusun bagaimana sih sebenarnya dokumen itu ya, dokumen kurikulum yang ada di prodi kita yang menyesuaikan dengan Permendikbudristek itu tadi. Nah, jadi implementasinya kita sudah menyusun satu template baru Bu Raffi. Di situ sebenarnya ya. Jadi kita sudah menyusun template dokumen kurikulum tahun 2022 yang pakai Outcome-Based Education. Nah, yang sekarang kita sudah menyusun yang terbaru gitu ya, dan juga sudah ada implementasinya. Jadi ada 3 poin perubahan atau ada 3 poin tambahan gitu ya yang ada di dokumen kurikulum dibandingkan yang sebelumnya. Nah, di template yang terbaru kita sudah meminta di situ ada perubahan yang signifikan gitu ya. Memang salah satunya terkait bagaimana jumlah SKS-nya, terus kemudian bagaimana penerimaan mahasiswa barunya, terus kemudian bagaimana modalitas belajar anak-anak gitu. Itu semua sudah kita akomodir dengan adanya template yang terbaru gitu ya. Jadi kita sekarang semua prodi yang ada di Universitas Jember sedang melakukan restruktur dokumen kurikulum dengan mengimplementasikan hal-hal yang ada di Permendikbudristek, dan insya Allah di Universitas Jember akan dilaksanakan implementasi dokumen kurikulum itu pada tahun ajaran 2025-2026. Jadi kita ada space waktu nih 1 tahun masih gitu ada ya. Waktu, Jadi kita sedang menyusun semua dokumen-dokumen kelengkapan kurikulumnya yang juga mengacu ke Permendikbudristek, dan juga kita juga ada aktivitas yang memang fokus kepada bagaimana sih standar-standar dokumen kurikulum itu yang ada di Universitas Jember. Mungkin itu Bu Raffi. Nah, kira-kira nih Bu, mungkin bisa dijelaskan secara detail. Tadi kan jelas nih ya, ada 3 komponen yang sangat signifikan terkait dengan perbedaan kurikulum yang sebelumnya dan juga yang sesudahnya setelah kita mencoba mengakomodir yang dari Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Nah, mungkin salah satunya nih Bu yang paling mencolok kira-kira apa itu Bu perbedaannya? Oke, ya Bu Raffi. Jadi di template dokumen kurikulum itu ada tambahan gitu ya. Ada tambahan komponen gitu ya. Yang pertama itu adalah komponen modalitas belajar. Jadi nanti modalitas belajar itu nanti setiap prodi harus menjelaskan pembelajaran yang dilakukan itu nanti yang pertama apakah sifatnya daring, luring ataupun full blended gitu ya. Atau bisa jadi kita juga menjelaskan, diminta untuk menjelaskan di dalam modalitas itu bagaimana kita bisa mengakomodir semua mahasiswa baik itu yang reguler ataupun yang tipikal. Yang tipikal ini artinya yang mahasiswa yang berkebutuhan khusus gitu ya. Artinya di dokumen kurikulum itu kita sudah mengakomodir kemungkinan semua mahasiswa yang bisa masuk di dalam prodi di Universitas Jember itu, baik yang berkebutuhan khusus ataupun yang reguler. Nah, itu semua sudah masuk gitu ya di dalam komponen dokumen kurikulum. Yang kedua juga terkait penerimaan mahasiswa baru yang ada di Universitas Jember,
baik itu tingkat diploma ataupun sarjana, magister ataupun yang doktor. Nah, terus kemudian yang ketiga di situ kita minta ada perubahan restruktur terkait dengan jumlah SKS yang memang menyesuaikan gitu ya dengan yang ada di Permen. Nah, dokumen SKS-nya jadi berapa nih, Bu? Nah, untuk yang SKS-nya, untuk yang S1 gitu ya. Yang S1 kita masih dalam proses wacana itu sesuai dengan yang kita tetapkan kemarin yaitu 144 SKS. Nah, untuk yang S2 gitu ya, untuk yang S2 kita kemarin kita sudah duduk bersama gitu ya dengan teman-teman semua koordinator pusat koordinator program studi di S2 gitu ya. Kita sepakati menyesuaikan dengan Permen dan juga menyesuaikan dengan standar dari internasional. Karena kan kita kepinginnya semua kita juga bisa mengakomodir itu. Jadi untuk yang terkait dengan SKS yang ada di S2 gitu ya, yang ada di S2 itu kita ada 85 SKS minimal karena kita rincian perhitungannya begini. 1 hari itu kan 8 jam. Dan kita ada 5 hari efektif untuk perkuliahan. Dikalikan lagi dengan 16 pertemuan. Dikalikan lagi 6 semester untuk untuk S2. S2 itu kan 4 semester. Jadi kita tentukan di situ ada SKS totalnya antara ini. Jadi 54 ya. 54 SKS maksimal itu ada di 72 SKS untuk yang S2. Terus kemudian untuk yang S3 juga ada perubahan. SKS-nya sama gitu ya dengan perhitungan yang tadi. Ada 5 hari, per harinya 8 jam, kemudian 16 pertemuan, kalau S3 itu ada 6 semester gitu ya, dan dengan standar internasional kita tetapkan, maka di situ minimal 85 SKS, ya 85 SKS, jadi kita tidak ada rentang nih sebenarnya kalau yang untuk S3, kita bisa tentukan maksimalnya berapa, karena di Permen itu kan tidak ada rentangan SKS dibebaskan ke perguruan tinggi. Nah di Universitas Jember kita tetapkan ada 85 SKS, baik itu yang by course ataupun yang by riset gitu ya Bu ya. Tapi kalau yang untuk S2 itu karena rentangannya sudah ditetapkan di Permen itu sudah ada dan kita sesuaikan dengan standar internasional di kita juga sama, maka di situ juga kita tetapkan maksimal ada di 72 SKS. Ya. Itu sih Bu perubahannya. Jadi perubahan yang besar ada di magister dan di doktoral ya. Sebenarnya mungkin ya. Itu ya. Nah, mungkin nih ya Bu ya. Ya. Nah, terkait dengan template. Tentunya sih ini ya, Pusat Pengembangan Inovasi Pembelajaran ini sudah memiliki template dan juga panduan ya bagaimana cara menyusun dokumen kurikulum yang benar gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira selama ini mungkin yang dilihat itu kesulitannya dari masing-masing program studi selama pendampingan, itu kesulitannya di bagian yang mana nih Bu gitu. Kesalahannya mungkin ya dalam penyusunannya masih ada kesalahan. Nah, bagian yang mana yang paling banyak? Oke, iya Bu. Sebenarnya di dokumen itu kan sudah lengkap ya. Ada 13 komponen yang ada di dokumen kurikulum. Yang pertama identitas program studi. Yang kedua terkait landasan kurikulumnya. Itu ada 4 universitas value-nya. Terus kemudian landasan filosofis, historis dan hukum. Terus kemudian poin ketiga ada visi dan misi. Jadi di situ itu setiap prodi nanti harus memaparkan visi misi dari universitas apa, kemudian visi dan misi dari prodi itu apa, yaitu visi keilmuan, terus kemudian menjelaskan keunikan dari program studi itu apa. Gitu ya. Yang keempat ada evaluasi kurikulum dan tracer. Untuk evaluasi kurikulum ini diminta untuk menjelaskan bagaimana perubahan kurikulum dari prodi setiap prodi itu dan juga disesuaikan dengan bagaimana pencapaian pengukuran dari CP dari masing-masing capaian pembelajaran di tingkat prodi. Kemudian juga menjelaskan tracer study. Kemudian yang poin kelima ada tujuan prodi, kemudian ada profil lulusan, ada rumusan capaian pembelajaran. Nah, poin yang keenam ada penentuan bahan kajian. Yang ketujuh ada pembentukan mata kuliah dan juga pembobotan SKS. Kemudian yang 8 ada organisasi mata kuliah program studi. Yang ke-9 ada sebaran mata kuliah di tiap semester. Kemudian yang ke-7, nah itu yang ke-10 ada tambahan baru ya, penerimaan mahasiswa baru. Terus kemudian yang ke-11 ada RPS, khusus untuk yang program studi sarjana dan diploma, ada komponen implementasi MBKM di dalam dokumen kurikulum. Dan yang terakhir ada manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum. Dan setiap dokumen itu dilampiri oleh dokumen perangkat pembelajaran lengkap, 1 mata kuliah. Nah,
dari pertanyaan Bu Raffi tadi, apa sih sebenarnya yang sering kendala gitu ya dalam menyusun dokumen kurikulum? Sebenarnya yang paling banyak yang belum pas itu sebenarnya ketika kita menyusun visi gitu ya, visi dari prodi. Visi dari prodi itu ada perubahan bahwa di situ visinya harus visi keilmuan, berbeda dengan visi yang ada di fakultas ataupun di universitas yang bentuknya itu adalah visi keorganisasian, karena memang ada kelembagaan. Nah, di sini tetapi hampir semua prodi sebenarnya sudah memahami bagaimana sih visi keilmuan itu. Nah, tinggal yang belum kita, bukan yang belum ya, ada beberapa prodi yang masih kesulitan dalam menentukan keunikan nih Bu. Iya, nah, betul. Itu keunikan dari program studi gitu ya. Jadi nanti sebenarnya Bapak Ibu bisa ketika menentukan keunikan dari program studi itu harus kita lihat dari secara internal ataupun dari eksternal gitu ya. Kalau dari internal ya dari prodi hasilnya seperti apa kelulusannya. Terus kemudian nanti dari universitas itu apa yang mencirikan, fakultas apa yang mencirikan. Nah, tapi kalau dari eksternal bisa kita lihat nih dari asosiasi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membandingkan dari hasil benchmarking prodi kita dibandingkan prodi yang lain itu apa sih pembedanya gitu ya. Terus kemudian jangan lupa ketika kita menentukan keunikan dari program studi, kita juga harus melihat kelebihan yang kita miliki itu apa. Nah, baik itu dari sumber daya manusianya atau sumber daya yang lain gitu ya Bu Raffi. Tetapi sekarang hampir semua sudah di dokumen kurikulum sudah bisa menampakkan apa sih keunikannya, keyword tertentu yang memang menjadi keunikan dari program studi. Itu yang agak kesulitan yang pertama. Nah, yang kedua biasanya ketika evaluasi kurikulum nih Bu. Nah, rata-rata ketika mengisi poin evaluasi kurikulum itu yang dituliskan itu lebih banyak ke perubahan. Perubahan yang ada di prodi itu. Artinya mulai dari pendirian dan seterusnya. Iya. Tetapi belum diimbangi dari awal sampai akhir itu dokumen kurikulum atau perubahan kurikulum apa saja. Terus kemudian dasarnya itu apa. Nah, yang paling terbaru itu yang paling banyak yang belum mengisi adalah ketika evaluasi kurikulum belum menuliskan pencapaian CP-nya, pencapaian CPL dan juga profil lulusan dari setiap prodi itu seperti apa dan apa implementasi tindak lanjutnya, evaluasi seperti apa itu belum. Hampir tidak ada sepertinya. Ya, hampir. Yang terkait dengan hal tersebut. Nah, jadi artinya hampir semua dokumen kurikulum ada di situ yang belum pas. Nah, kalau tracer study sebenarnya sudah oke, hanya ada yang belum pas itu bahwa pengisian itu minimal 60%. Ya. Nah, rata-rata untuk tracer study Bapak Ibu sudah harusnya kita bisa di Universitas Jember sudah ada ya sistem informasi yang memang sudah mengakomodir hasil dari tracer. Jadi prodi silahkan tinggal mendownload kemudian dianalisis pencapaiannya seperti apa, hasilnya seperti apa, tindak lanjut seperti apa. Itu harusnya dituliskan. Jadi dan ingat pengisiannya itu harus minimal 60% dari mahasiswa yang sudah lulus gitu ya. Nah, berikutnya kalau untuk CPL. Nah, CPL nih Bu Raffi ada sedikit perubahan. CPL dengan mengacu ke permen yang sekarang gitu ya. Memang di permen di template yang lama kita sudah dipetakan terkhusus nih. Ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan umum, ada keterampilan khusus. Nah, di CP yang terbaru ini tidak. Jadi artinya bahasanya kita itu CPL yang terintegrasi gitu ya. Artinya sudah muncul di situ baik itu sikap, keterampilan, pengetahuan itu sudah terintegrasi dalam satu rumusan yang ada di CP. Nah, jadi artinya ini baru kita lagi sudah ya, yang sesuai dengan permen gitu ya. Nah, jadi ini sudah teman-teman prodi sebenarnya kemarin sudah menyusun nih semua CPL. Tetapi apakah ada perubahan? Bisa jadi tidak. Karena tidak. Apa? Selama profil lulusan itu tidak ada perubahan gitu ya, maka nanti ataupun visinya tidak perubahan, maka CP-nya oke. Hanya tidak terstate khusus pengetahuan sendiri, keterampilan sendiri ataupun sikap. Gitu ya Bu Raffi ya. Oh, jadi cukup jadi capaian pembelajaran. Iya, jadi apa? Nanti kita buat CP-nya apa nih? Iya, nah, secara umum terintegrasi seperti yang ada di permen itu sudah dimunculkan kan begitu ya. CPL standar minimal untuk sarjana seperti standar apa minimal, ya. Magister apa, doktoral apa, yang diploma apa. Nah, terus kemudian di situ yang paling banyak lagi salah itu adalah di bahan kajian nih. Ya. Karena apa? Bahan kajian tuh hampir semua yang ditulis adalah mata kuliahnya atau sub materi di setiap mata kuliah. Padahal sebenarnya bahan kajian atau body of knowledge yang kita buat itu sebenarnya itu berdasarkan komponen gitu ya, bahan-bahan apa sih sebenarnya yang mendasari pembentuk dari mata kuliah itu. Iya. Jadi sebenarnya di asosiasi itu sudah sebaiknya sudah ditentukan. Ada beberapa asosiasi itu sudah menentukan bahan kajiannya apa nih gitu ya. Misalkan di prodi di asosiasi pendidikan matematika atau di asosiasi matematika gitu ya,
sudah ditentukan. Oh, ada geometri, kalau matematika ada geometri, ada aljabar. Itu bahan kajian ya, itu Bu? boleh. Ya, nanti di dalamnya baru ada mata kuliah sebagai pembentuknya seperti apa. Nah, jadi hampir di semua prodi itu yang masih kesulitan dalam menentukan bahan kajian gitu ya. Jadi monggo nanti setiap prodi bersama dengan di asosiasinya berarti bisa menentukan bahan kajian apa sih yang menjadi dasar pembentuk dari mata kuliah yang ada di prodi. Nah, itu. Kemudian untuk penentuan bobot SKS. Nah, sebenarnya kalau penentuan bobot SKS ini yang rata-rata itu kan kita sudah menentukan nih SKS-nya berapa biasanya. Jalannya mundur. Nah, jalannya mundur. Tapi kita lupa bagaimana sih sebenarnya membentuk menentukan gitu ya, menentukan SKS atau pembentuk mata kuliah. Nah, nanti kalau mata kuliah itu kan dibentuk dari bahan kajian. Nah, dan juga JPL. Sehingga di situ memang prodi harus menetapkan bahan kajian ini itu JP apa yang dibebankan. Nah, nanti JP dan juga bahan kajian ini yang menjadi pembentuk suatu mata kuliah. Nah, begitu juga untuk SKS. SKS itu ada poin kedalaman, keluasan. Nah, berarti ada berapa JP yang dibebankan dari mata kuliah dan juga dipengaruhi oleh metode pembelajaran apa yang menjadi dasar untuk mata kuliah itu. Kemudian juga ada asesmennya seperti apa. Jadi nanti banyaknya JP, metodenya itu apa, asesmennya itu nanti seperti apa. Ini menjadi dasar dalam penentuan bobot yang ada di SKS. Nah, sehingga nanti setiap mata kuliah bisa jadi berbeda. Begitu juga untuk banyaknya jumlah pertemuan yang akan didesain untuk mata kuliah itu. Nah, jadi pembobotan dari SKS itu perlu dihitung, Bu Rafi. Makanya di situ di dokumen kurikulum perlu kita tuliskan contoh bagaimana perhitungannya, terus kemudian kita juga menentukan passing grade masing-masing JP-nya, terus kemudian metode pembelajarannya apa, instrumennya seperti apa. Nah, itu supaya apa? Kita bisa menentukan bobot SKS berdasarkan poin-poin itu. Nah, berikutnya di dalam situ ada yang terbaru tadi tuh Bu Rafi tentang modalitas gitu ya. Nanti bisa dijelaskan bagaimana karakteristik pembelajaran yang bisa kita desain, baik itu untuk mahasiswa reguler ataupun yang mahasiswa yang tipikal gitu ya. Jadi di Universitas Jember ini kan kita ramah terhadap semua mahasiswa gitu ya, baik mahasiswa yang reguler ataupun mahasiswa yang berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, terus kemudian di situ juga disampaikan nih Bu Rafi, kesulitan yang lain itu sebenarnya kalau daftar sebaran organisasi itu tidak ada masalah. Nah, yang baru lagi tadi ya, penerimaan mahasiswa baru. Nah, memang di dokumen kurikulum kita tuliskan bahwa penerimaan mahasiswa baru itu yang menetapkan nanti kita dulu dari universitas. Baru nanti prodi bisa menambahkan syarat khusus. Misal nih di kedokteran ada syarat tidak boleh buta warna gitu ya. Terus kemudian juga di farmasi. Nah, itu silakan. Tapi secara umum universitas yang sudah menentukan. Gitu ya. Kemudian ada penyusunan RPS itu tidak ada masalah gitu ya. Nah, untuk implementasi MBKM juga oke. Nah, tetapi untuk lampiran nih Bu Rafi. Nah, rata-rata lampiran itu teman-teman prodi masih lupa tidak melampirkan. Seharusnya melampirkan satu contoh dokumen pembelajaran yang lengkap. Supaya apa? Ketika kita melihat dokumen, oh iya, berarti semua prodi atau semua mata kuliah di prodi itu sudah menggunakan RPS yang benar, silabus yang benar, terus kemudian ada kontrak perkuliahan yang benar, ya, dan sesuai dengan template yang sudah ada di Universitas Jember sudah tetapkan. Mungkin itu ya Bu Rafi. Jadi artinya ketika pendampingan itu kesulitannya itu masih banyak prodi yang bukan sulit sebenarnya. Masih belum satu pemikiran yang sama, sehingga ini peran penting dari pendamping untuk bisa mendampingi prodi-prodi untuk menghasilkan dokumen kurikulum yang sudah benar dan sesuai dengan atau artinya terstandar gitu ya. Mungkin itu Bu Rafi. Oke, nah Bu tadi sempat disinggung nih terkait dengan passing grade untuk masing-masing CPL. Nah, cara mudah untuk menentukannya kriterianya nih Bu, 70, 75. Nah, itu biasanya dari mana tuh Bu? Mungkin ada yang masih belum memahami terkait hal tersebut. Ya, untuk passing grade yang kita tahu gitu ya. Jadi untuk passing grade sebenarnya tidak ada ketetapan berapa minimal, tetapi berdasarkan kondisi yang sudah ada. Ketika kita menetapkan awal passing grade, untuk CP ini biasanya sebelumnya itu sudah berapa ini gitu ya. Tetapi ingat bahwa kita punya standar untuk nilai dikatakan lulus gitu ya Bu Rafi, dengan skor minimal yaitu B gitu ya. Nah, artinya kalau B itu berarti terendahnya ada di 70. Tetapi juga nilai C kan juga bisa dikatakan lulus. Jadi ada beberapa prodi menetapkan itu untuk passing grade itu bisa 65 misalkan, boleh. Nah, tetapi untuk yang sikap karena apa? Semua mata kuliah yang dibebankan oleh sikap adalah mata kuliah
yang ada di MKWK, MKWK. gitu ya, mata kuliah wajib kurikulum. Dan di situ standar minimal dikatakan lulus kalau dia dapat skor B. B itu artinya 70 gitu ya. Jadi minimal itu. Jadi ketentuan dari passing grade itu berdasarkan kondisi yang sudah ada, tapi juga diperhatikan skor minimal kelulusan dari setiap mahasiswa. Supaya nanti pencapaian dari CP-nya itu inline dengan pencapaian kompetensi atau komponen dari setiap mata kuliah itu. Mungkin itu ya Bu Raffi ya. Berarti perlu ada evaluasi ya terkait dengan pencapaian CPL selama ini gitu ya Bu ya. Untuk menentukan passing grade gitu ya dengan kondisi-kondisi yang ditetapkan sudah tadi ada sebelumnya begitu yang sudah ada begitu ya Bu ya terkait dengan penentuan passing grade. Nah, tadi mungkin kesulitannya terkait dengan penentuan bahan kajian. Nah, tipsnya tadi untuk penentuan bahan kajian itu sebenarnya sudah difasilitasi oleh asosiasi yang bersangkutan dengan masing-masing program studi gitu ya Bu ya. Nah, itu rata-rata memang masih menuliskan subbabnya. Nah, itu ya yang masih atau mata kuliah yang paling atau juga mata kuliah yang dituliskan. Nah, akhirnya nanti malah susah dalam menyusun matriksnya itu ya Bu ya, matriks bahan kajian dengan CPL-nya itu tadi gitu ya. Sebenarnya di dokumen itu sudah ada Bu Raffi petunjuknya, ada gitu ya. Betul. Di bagian penentuan bahan kajian di gambaran body of knowledge-nya itu sudah ditetapkan apa sih yang diisi. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa berisi uraian gambaran tentang cabang atau bidang ilmu yang dikembangkan di setiap program studi gitu ya. Ya itu yang sebagai dasar. Jadi yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan bahan kajian. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Tetapi nanti memang benar tadi Bu Raffi. Jadi asosiasi itu juga memiliki poin penting sehingga nanti Bapak Ibu di prodi silahkan bersama asosiasinya menetapkan apa sih sebenarnya bahan kajiannya. Begitu. Bahan kajiannya ya. Oke. Selanjutnya mungkin ini ya Bu ya. Dalam penyusunan CPL. Nah, itu kan juga masih banyak yang belum pas gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira mungkin tipsnya itu seperti apa sih Bu dalam menyusun CPL? Mungkin ada rumus atau formulasi tertentu gitu ya dalam kita menyusun CPL itu seperti apa sih? Karena memang masih banyak yang belum pas. Atau mungkin bisa harus, padahal sudah dijelaskan ya Bu ya, bahwa untuk yang sarjana itu berarti harus sesuai dengan KKNI yang level 6 kalau tidak salah seperti gitu ya Bu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Bu sedikit. Nah, jadi memang di template kurikulum itu kan sudah dituliskan ya Bu Raffi ya, bagaimana penentuan dari CPL gitu ya, bagaimana kita menyusun CPL. Ya memang CPL penentuannya juga harus sesuai dengan SNDikti gitu ya, artinya di situ sesuai dengan KKNI per levelnya. Nah untuk yang diploma itu kan nanti ada di level 5, terus kemudian untuk S1 ada di level 6, untuk yang profesi itu ada di level 7, kemudian untuk yang magister ada di level 8, kemudian untuk yang dokter ada di level 9. Jadi artinya kita tidak bisa lepas dari level-level itu dalam penentuan CP. Nah, tetapi nanti dikembalikan ketika menentukan CPL harus mengacu, karena CPL ini kan digunakan untuk mengukur pencapaian dari profil lulusan. Nah, sehingga nanti kita tidak boleh keluar dari level KKNI, tetapi juga harus menyesuaikan dengan profil lulusan itu. Nah, sebenarnya bagaimana cara menyusun CPL itu kita sudah menjelaskan gitu ya, beberapa tahapan bagaimana kita bisa menyusun CPL dari kata kerjanya, kemudian untuk aktivitasnya, formulasinya seperti apa. Seperti itu sih Bu Raffi. Jadi artinya nanti kita cek level KKNI dan juga penciri dari prodi untuk mencapai profil lulusan, dan sesuai dengan permen itu sudah ditetapkan bagaimana penentuan CP-nya. Nah, itu sebagai rumusan dalam kita menyusun CPL. Mungkin itu ya Bu Raffi. Nah, untuk banyaknya CPL itu sepertinya kan juga ditetapkan ya, biar tidak boleh lebih dari 15. Ya, untuk di Universitas Jember ya kita tetapkan. Supaya apa ya tadi itu, supaya benar-benar bisa terukur benar gitu ya. Karena nanti kalau dilepaskan banyak itu nanti ya seperti itu. Jadi hanya sekedar ada CP tapi tidak diukur, tidak bisa dilihat bagaimana pencapaiannya. Iya. Gitu ya Bu Raffi ya. Jadi memang dibatasi maksimal ada di 15 ya. Nah, otomatis nanti ketika penyusunan CPMK dan juga sub CPMK juga sama, nanti akan mengikuti bagaimana proses dari pencapaian dari CP. Kan nggak mungkin kalau CPL itu 15 maksimal ya CPMK otomatis juga dibatasi gitu. Begitu Bu Raffi. Oke, nah menarik sekali ya Bu ya tadi pembicaraan kita terkait bagaimana menyusun
dokumen kurikulum program studi yang ada di Universitas Jember, bagaimana caranya biar pas begitu ya Bu ya. Sebenarnya kita sudah mengakomodasi ya Bu ya terkait dengan template ataupun panduan bagaimana penyusunannya. Cuman nanti prosesnya nih Bu, mungkin diceritakan sedikit saat program studi menyampaikan atau mengirimkan dokumen kurikulumnya. Tadi disampaikan ya bahwa ada proses review di sana. Nah, lalu bagaimana caranya agar mereka bisa mendapatkan pendampingan secara langsung dari LPMPP begitu Bu? Oke. Ya, jadi pertama Bu Rafi, setiap prodi diwajibkan nih mengunggah dokumen kurikulum di Sipalu. Nah, tahapannya Bapak Ibu ya jangan lupa. Ketika Bapak Ibu sudah mengunggah, tetapi tidak melakukan aktivitas pengiriman, maka itu tidak masuk ke dalam kami. Sehingga Bapak Ibu Kolprodi yang diperhatikan nanti ya, sudah ada SOP-nya sebenarnya Bu Rafi. SOP juga sudah kita share ke semua fakultas gitu ya. Jadi Bapak Ibu Kolprodi silakan masuk ke Sipalu, kemudian di situ ada menu prodi, kemudian di situ ada menu submenu pengajuan review kurikulum. Nah, nanti pengajuan review kurikulum jangan lupa diklik tambahan usulan dokumen kurikulum. Setelah diunggah, kemudian jangan lupa ada aksi di situ. Nah, aksi yang warna hijau itu diklik gitu ya. Nah, di situ diklik kemudian diklik sampai menu ada 3 pilihan nih Bu Rafi. Sebagai draft, terus kemudian diklik untuk direview, terus kemudian untuk yang diklik untuk disimpan. Nah, jadi yang jangan lupa yang diklik adalah klik untuk diajukan di review. Nah, nanti kalau sudah begitu nanti akan masuk di poin di menu saya, di menu sebagai koordinator pusat. Nah, di situ ada menu ketika di plotting kurikulum prodi yang sudah ngunggah akan masuk. Nah, pada saat itu kita baru menentukan siapa reviewer dan juga siapa pendampingnya. Nah, akhirnya nanti kalau sudah dikoreksi oleh tim reviewer, kemudian tim reviewer juga akan mengeklik tuh Bu Rafi, apakah sudah oke, nah atau sudah sesuai atau masih perlu revisi. Kalau perlu perbaikan maka diklik menu untuk dikembalikan kepada prodi. Nah, itu tahapan awal. Nah, kalau sudah maka ada komunikasi nih antara reviewer atau pendamping dengan dari prodi. Nah, di saat itu kita lakukan pendampingan. Hanya saja di kami untuk tim pendampingan ini dilakukan secara terjadwal Bu Rafi. Tidak terjadwal. Ya satu langsung dibahas satu enggak ya. Kita lakukan yang kita lakukan di minggu kemarin adalah pendampingan untuk penyusunan dokumen kurikulum yang untuk pasca sarjana, yang magister dan untuk yang doktor ya. Nah, nanti insya Allah kita lakukan di bulan Agustus pendampingan secara menyeluruh untuk yang program di Polman dan juga di program sarjana. Jadi memang aktivitas pendampingan dilakukan secara terjadwal. Tetapi untuk dokumen reviewnya kita bisa lakukan review setiap waktu sesuai dengan prodi untuk mengajukan begitu. Begitu ya Bu Rafi. Nah, untuk berarti proses pendampingannya ini hanya satu kali begitu Bu? Bisa lebih dari satu kali artinya Bu Rafi. Ya. Nah, juga bisa setiap prodi kita beri kebebasan ya Bapak Ibu. Artinya prodi banyak yang melakukan komunikasi ke kami. Nah, misalkan begitu Bu. Kemudian kita mau konsultasi nih, oke, kita bisa janjian. Baik itu nanti di secara online ataupun secara offline. Begitu juga dengan tim pendamping reviewer, itu juga bisa dilakukan secara di luar jadwal yang tadi itu. Boleh, silakan. Dan kita memang lebih ke layanan ya Bu Rafi ya. Iya, betul. Artinya bagaimana layanan kita untuk prodi bisa menyusun dokumen kurikulum sampai sampai valid gitu ya, itu kita bisa maksimal lakukan begitu Bu Rafi. Oke, begitu. Ya. Oke Bapak Ibu ya, tadi sudah lengkap sekali yang disampaikan oleh Ibu Dian Kurniati terkait bagaimana mulai dari kita bagaimana awal kita dalam menyusun dokumen kurikulum, kemudian apa saja isi-isinya disesuaikan dengan template, kemudian tips dan triknya bagaimana dalam menyusun dari masing-masing komponen, ada 13 komponen tadi di sana yang dijelaskan oleh Bu Dian, begitu nggih Bu Dian ya. Terima kasih. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan Bu Dian sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini. Ya, intinya ya Bu Rafi, Bapak Ibu semua terkhusus ini untuk koordinator program studi yang ada di Universitas Jember, tetap semangat dalam menyusun atau mengembangkan ini kan sekarang lagi tahapan merekonstruksi dokumen kurikulum berdasarkan permen yang baru. Tetap semangat gitu ya, artinya kita bisa memberikan layanan di pusat pengembangan inovasi kurikulum. Jangan takut dan juga jangan sungkan-sungkan untuk bisa atau berani bertanya kepada kami. Insya Allah kami akan memberikan layanan yang luar biasa gitu ya. Artinya yang terpenting bagaimana nanti dokumen itu bisa ready sebelum tahun ajaran 2025-2026. Mungkin itu ya Bu Rafi ya. Baik, terima kasih Bu Dian atas kehadirannya hari ini.
matur nuwun. Sampai jumpa di podcast berikutnya ya Bu Dian ya. Kita Siap, pasti akan sama-sama. membahas sesuatu hal yang lebih menarik lagi. Baik Sobat CPL, terima kasih telah mendengarkan episode hari ini tentang penyusunan dokumen kurikulum program studi di Universitas Jember. Kami berharap diskusi ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya penyusunan dokumen kurikulum bagi program studi. Saya akhiri dengan pantun seperti biasa. Dari Irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga esok berjumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Cek podcast LPMPP, berita, wawasan, dan edukasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.